puji Tuhan, terima kasih. Mari kita beri kemuliaan untuk worship yang luar biasa. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Walaupun COVID-19, walaupun apa semua, kita tetap all out untuk Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita mau terima receive blessing. Shalom dari sorga. Ready mau sambut damai shalom dari sorga. Oke, ready. Tuhan, pada saat ini kami mau menerima blessing dari sorga, peace, shalom dari sorga yang masuk di dalam hati kami, pikiran kami, supaya Tuhan, hidup kami ada shalom dan kami boleh menerima blessing, more blessing daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom. Lagi sekali dengan segenap hati, shalom. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang mau terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Artinya damai sejahtera adalah shalom. That's mean without shalom, without peace, kecelakaan. Apa bahasa Inggris kecelakaan? Disaster, trouble, problem. Ya, oke. Jadi itu adalah yang paling basic. Life kita, hidup kita paling basic ialah peace. No war. Haleluya. Peace. Baik dengan Tuhan, peace dengan Tuhan, peace with God, damai dengan Tuhan. Nomor 2, penting peace dengan kau punya istri dan husband. Haleluya. Kalau tidak ada peace dengan husband, dengan istri yang sudah kawin, tahulah, sama-sama paham. Yang bujang belum tahu. Sangat penting peace with God, peace with your spouse. Ada damai dengan pasanganmu, istri dan anak. Lagi ketiga, peace dengan kau punya mentua, father-in-law, mother-in-law. Kalau tidak peace, wah masalah. Juga ada peace dengan anak-anak. Ya, kamu tahu kalau ada anak-anak, kalau dia sudah tidak ada peace, dia ada damai, dia punya mulut itu macam sudah. Ya, kadang-kadang dia mau minta beli itu, beli ini, beli macam-macam. Macam kita banyak duit saja, tapi dia banyak duit juga lah di surga. Ya, never ever say, jangan pernah katakan bahwa kita orang miskin. Siapa yang pernah katakan saya orang miskin? Angkat tangan. Jujur. Wah, haleluya. Oh, mari kita sama-sama tunduk kepala, minta ampun sama Tuhan. Betul ini. Saya bilang saya ini miskin. Oh, sekarang kita, apa yang kita cakap itulah jadi. Ya, saya miskin. Nah, miskin lah kau. Anak saya semua nakal-nakal macam monyet. Nah, jadilah. Jangan sembarang. Oke, mari kita mau bertobat. Bapa di sorga, kami minta ampun. Karena mulut kami ini mungkin kami tidak pikir-pikir lagi cakap, sembarang cakap. Ketika kami katakan kami miskin, hati Bapa di sorga sakit. Ketika kami kata anak-anak kami macam monyet, macam apa saja, hati Bapa di sorga sakit. Tuhan, sekarang kami mau berkata-kata dengan hikmat. We want to speak with wisdom. Kami tidak mau sembarang cakap, karena apa yang kami ucapkan itu adalah doa kami. That is our prayer. Oh Tuhan, ampuni kami, change kami punya sikap, attitude kami, keadaan kami. Kami tidak akan ucapkan kata-kata negatif dalam hidup kami, tapi kami akan katakan apa yang Bapa di surga katakan kepada kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Peace. Sudah peace. Oke, dan kalau ini kadang-kadang kita dulu bapak kita, our parents selalu cakap anak tidak guna. Kalau aku tahu kau macam ini dari kecil, aku cekik-cekik. Jadi kita, betul kan? Tapi kita perlu bertobat. We know the truth, the truth that will set you free. Kita sudah tahu kebenaran ini, dan kebenaran ini membebaskan kita. Ya, atau ya, siapa saja yang jadi bapak? Oke, 1, 2, 3, siapa bapak di sini? Saya, 1, 2, 3, jangan
Jujur, oke, ambil masa 5 saat, Bapak, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, turun tangan. Jadi Bapak itu kepala. Kepala, you are the bishop, you are the senior pastor, you are the president, you are the chairman, you are the priest di dalam rumah. Mesti ambil itu position, ambil tempat. Jangan kau yang sepatutnya jadi ketua terlampau rendah hati, terlampau humble. Saya ini selalu kan, saya ini orang tidak apa-apa. Dia ketua ini sepatutnya kepala. Saya ini orang biasa-biasa, tiada sekolah. Dia jauh-jauh dari dia punya position. Kamu tahu siapa yang ambil? Siapa? Macam-macam yang diambil. Kucing pun pergi sana. Kucing pun jadi gaduh. Pasal-pasal kucing gaduh satu keluarga. Siapa saja ambil tempat ini, sepatutnya tempat dia announce, beri command, beri arahan, beri perintah. Bapak ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Dia merendahkan diri, memang rendah diri, tidak guna. Dia suruh pada orang lain. Siapa yang pergi? Yang paling dekat istri. Istri yang jadi asisten, dia pergi sana. Nanti kalau istri sudah cakap sana, yang bapak ini sakit hati. Berani kau ini istri, aku yang ketua. Siapa yang ketua dalam rumah tangga? Aku. Siapa suruh kau tidak ambil itu tempat? Ya, sebagai imam. Kalau tersinggung, puji Tuhan. Saya pun tersinggung juga. Ya, kita lupa sering mengingatkan. Betul, ini dia punya susunan. Pertama, Jesus. Katakan, Yesus. Nomor 2, istri. Bukan. Nomor 2, suami. Ini ikut susunan Alkitab. Pertama, Yesus, kepala rumah tangga, kepala dalam rumah tangga. Nomor 2, suami. Nomor 3, istri. Tapi istri di sebelah. Ya, bukan di bawah. Di sebelah, dekat. Karena dia dicipta dari mana? Tulang kaki ke tulang kepala? Tahu pun, di sini. Itu tulang di sini di sebelah. Ya, orang cakap selalu protect dia. Kalau jatuh ada, kalau sana ada batu, kau jatuh pasti buka lagi, buka, patah. Pasti kau akan pakai tahan ataupun kau begini, jaga di sini. Ini tulang rusuk Tuhan cipta. Kenapa dia di sini? Bukan di sini, bukan di sini, bukan di ujung. Di sini supaya berapa inches? 1, 2, 3. 2, dekat hati. Untuk di sayang. Yes, kalau selalu panggil sayang. Itu artinya dekat di hati. Ini real, ini kebenaran, ya. Bukan istri, bukan di ujung kaki untuk dipijak-pijak. Istri bukan juga di sini untuk pijak-pijak kepala suami. Istri tempatmu di mana? Di sini. Untuk dilindungi, untuk disayang-sayang. Tapi ini dekat juga bahaya. Kalau dia marah, dia cucuk itu hati. Tidak ada senjata lagi, dia sudah marah, kasih patah lagi 1 tulang. Cucuk sini, habis 2 tulang. Ya. Ini kita mesti tahu dia punya susunan, positionnya. Kalau tidak, kacau. Main bola sepak juga. Penjaga gol pun tidak tahu. Atau penjaga gol sana, dari sana, mana penjaga gol? Tuh sana, bola di depan. Habis kita. Striker mana? Striker. Tuh jaga gol. Kan? Defend mana? Duduk sana. Jangan penjaga garisan. Jadi kita sudah kacau, tidak tahu posisi kita. Dalam main musik juga mesti tahu posisi dia. Sekejap dia mau main drum, sudah, saya boring sudah main drum, saya mau main keyboard lagi. Bingung lagi di main keyboard, saya mau bass lagi. Lama-lama bertumbuk di sini. Bang. Apa jadi worship kita ini? Ada ini peperangan rohani. Kan mesti tetap di mana engkau berada. Amin, setuju? Bukan senang orang pantatnya itu gatal betul mau jalan sana, mau pergi sana, mau pergi sini. Ini kita belajar ya. Ini kebenaran. Oke, kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar satu firman Tuhan yang berjudul makananku. Wah, Pastor, apa yang khotbah ini, Pastor? Carilah khotbah yang bagus-bagus, yang beriman. Iman seperti apa? Biji sesawi. Ini makananku. Tapi ada ayat itu, makananku. Mari kita lihat di dalam. Saya minta
Ibu Helen passing kepada Ibu Joy. Lupa passing message tadi kan, kalau semangat. Haleluya. Judul firman Tuhan pada hari ini ialah makananku. Saya akan selesai dalam hari ini tidak sekolah. Cuti. Oke, sampai jam 8. Haleluya. Saya belajar dengan Pastor Samuel. Dari yesterday saya betul-betul puji Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Rehat 1 jam. Jam 5, 6, 7, 8, setengah. Wah, saya bilang ini betul-betul. Saya buat kerja pun tidak begitu lama. Tapi itu pelajar. Dia mengajar, kau boleh duduk diam untuk belajar. Dengar, walaupun mata sudah mengantuk. Saya minta itu bila yang saya minta Ibu Joy, Pastor Joy. Saya kata saya tidak boleh tahan mengantuk. Bagaimana katanya? Potong timun, potong timun, taruh cili. Wah, taruh garam. Dia taruh banyak cili, sebenarnya satu saja, tapi pedas. Saya makan, wah saya rasa sini macam ada api sudah. Payah. Itu betul-betul dari sampai saya punya bibir macam negro ini sudah, macam begini besar. Sekejap beberapa menit, 1-2 menit, balik lagi mata begini, terlampau sudah. Karena dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu duduk di depan komputer bukan main game, belajar. Tapi kena las sudah yang kemarin, dan saya tidak boleh tahan lagi, saya betul mengantuk. Kemudian itu belum kena doa kan? Belum kena doa lagi. Patut didoakan dulu gitu kan, tapi timingnya sudah begitu kan. Saya tidak boleh tahan. Saya ingat lagi satu, minyak kapak, ada minyak kapak. Itu emergency sudah, apapun tangkaplah. Janji ambil minyak kapak, taruh sini. Kamu tahu kan minyak kapak itu bukan penagih darah. Kasih dia terang mata, tidak juga, taruh dua-dua di sini. Itu cara mau hidup, kalau tidak saya memang tertidur. Saya sudah weak. Saya tidak tahu rupanya selepas acara itu, kelas itu balik di sini, sekali dokter pergi scan saya, astagfirullahaladzim. Macam-macam yang bergantung-bergayung di badan saya. Inilah karunia kita, ya. Karunia boleh melihat. Ini keunikan. Masing-masing gereja punya spesialis dia. Keunikan dia. Di RKC saya kasih tahu kamu. Kamu mau tahu? Tidak mau tidak payah. Oke. Sudah. Ayat yang pertama Yohanes 4:34. Oke. Makananku, haleluya, ada di sana. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi tidak salah ini tajuk makananku. Dalam bahasa Inggris tidak tahu my food. Dia bilang, wah, apa namanya my food. Makananku. Coba kamu ada istilah lain kah? Ada arti tentang makanan? Makananku. Coba. Satu makanan. Yang tapi ini bukan makanan yang ini tahu. Ini makanannya ialah apa? Kesukaannya. Melakukan kehendak dia. Bukan dia makan. Kamu jangan salah paham. Ya tengok ini baik-baik. Bukan makananku ialah hijau. Bukan, di sana melakukan makananku ialah melakukan kehendak Dia. Artinya keinginan saya, kesukaan saya melakukan apa? Kehendak Bapa di surga. Nah, satu lagi makananku apa dia? Yang selalu kita cakap, tidak juga selalu lah, tapi sering makananku. Coba, ada contoh. Oh itu makananku. Kamu tahu maksudnya kan? Contohnya kalau kau pandai main yang gitar lead tuh kasih dia kan. Oh itu makananku, dia bilang. Kan? Maksudnya apa? Itu makananku. Maksudnya apa? Itu adalah kegambaran, kesukaan, kepakaran dia.
Siapa yang suka pergi memburu di hutan di sini sampai tidur satu malam? Coba katakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa ada pergi memburu semalam di hutan? Tidak ada. Ada satu orang baru pulang. Yang berapa dia balik? Pagi sudah. Ini memburu pun agak lah. Ini sampai overtime. Tapi itulah dia punya makananku. Pas orang pergi memburu, minta maaf. Banyak nyamuk. Tapi itulah kerinduan, kesukaannya. Kalau larang-larang dia pun tidak boleh. Betul Pak Roy? Itulah kegemaranku. Kecuali doa saja mengubah. Haleluya. Oke, kita teruskan. Inilah firman Tuhan pada hari ini kita ambil daripada di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 ini. Makananku. Siapa yang berkata ini? Siapa yang mengatakan ini? 1, 2, 3. Yohanes. Siapa lagi? Sukarti bola pastor. Siapa saya mau sebut? Siapa? Kata Yesus. Oh, kata tarang-tarang pada sana kesian. Apa? Betul salah belakang kira. Yang penting coba. Yesus sendiri, makananku kata Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan kita, juru selamat kita, itu makanannya, itu juga jadi makanan kambing. Bukan makanan kita. Ya, kita yang pengikut Yesus itu juga makanan kita. Amin. Apa makanannya? Tuh, melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia, Bapa di surga yang mengutus Yesus menyelesaikan. Wah, Dia kasih selesaikan pekerjaan tugasnya. Kita lihat ayat-ayat seterusnya. Apakah makanan itu? Apakah perintah itu? Kita lihat di ayat yang Matius 10 ayat 8. Coba kita lihat. Injil Matius pasal 10 ayat 8. Kita baca sama-sama. Apa yang mau dilakukan? Banyak yang dilakukan. Makananku ialah banyak, tapi ini antara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kamu punya makanan kan diusir setan? Antara dua, setan lari atau kau lari. Kau bukan saja lari, dia kejar lagi. Nah, inilah, ya. Tapi memang kata Tuhan Yesus di dalam ayat sebelumnya, Matius 28, 18, 20, katanya Yesus pergilah, beritakanlah Injil. First, pertama, go and preach the gospel. Beritakan Injil. Injil itu apa? Apa arti Injil? 1, 2, 3. Firman Tuhan. Haleluya. Dekat sudah tinggal 10 langkah. Injil 1, 2, 3. Hah? Keselamatan. Oh, haleluya. Dekat sudah. Di sekitar-sekitar itu sudah. Kalau pemain dekat itu kan karena di simen, di dinding. Oke. Apa dia? Injil. Itu apa artinya? Kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. 1, 2, 3. Kabar baik. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau memberitakan Injil, kau datang Injil, kau sudah sedia mati kah? Kau tidak takut mati? Kau tidak mau terima Tuhan? Kau tahu di mana? Kalau mati tidak ada Yesus, masuk neraka tahu. Wah, orang apa Injil begitu marah-marah sama orang? Tahu, Injil itu kabar baik, disampaikan dengan senyuman, dengan kasih sayang. Amin. Injil, orang dari jauh kalau mau datang kepada engkau marah-marah, mau datang begini, krik, dia langsung lari. Tapi kalau dia datang senyum, apa kabar? Nama saya ini. Jangan dulu, kamu siapa nama? Apa tanya-tanya nama dulu, kami menginjil, diajar. Patut kita introduce diri dulu. Kalau mau cerita tentang Injil, kabar baik, pertama selamat petang, selamat pagi, kan selalu kan orang penjual di luar. Nama saya ini kan saya. Kau tanya Injil siapa? Dari mana? Sopan. Baru dia ini orang ini bagus nih. Jadi cerita-cerita tempat ini pandai-pandailah. Cerita tentang keadaan di persekitaran. Sudah lepas itu, kalau dia mau cerita, biarkan dia bercerita. Sudah lepas itu, baru kita, saya pun ada cerita. Apa itu? Saya ada cerita, kami dulu dipanggil 4 hukum rohani.
Ya, buku menceritakan tentang langkah-langkah untuk menerima Tuhan Yesus. Kita cerita itu perlahan-lahan dengan kasih, orang pasti besar kemungkinan terima Yesus. Tapi kalau kabar baik atau Injil dengan garang-garang, kau tahukah? Kalau kau tidak bertobat, semua kena tarik apa yang kau ada. Oh, macam aku pernah dengar saja. Ya. Terus, bikin takut juga kau punya agama ini. Oke, ingat Injil adalah kabar baik. Dan Injil itu kamu baca. Injil itu ada 4 Injil saja. Kamu baca ulang sampai Injil itu sebati di dalam dirimu. Amin. Sampai kau tidak bawa lagi itu Alkitab, tidak bawa lagi itu Injil. Itu Injil sudah melekat di benak kau punya muka. Injil Matius, Injil apa? Lukas, Injil Markus. Sini sudah orang sudah nampak. Karena apa yang kau makan, apa yang kau baca itu yang keluar. Jadi bila kau jalan ada sukacita. Semua sudah di dalam. Sebelum kau bercakap, dia sudah bercakap. Kau punya kering pun boleh bercakap. Kau punya rambut pun orang tengok semua bahasa. Ini rambut melambai-lambai, matanya wah, orang melihat Injil, kabar baik. Daripada kehidupan kita ini, orang lihat saja bukan melihat lagi kita, tapi dia melihat siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, orang tidak kenal kita kan kalau pertama kali kita datang saja. Wah, kamu ini orang Kristen kan? Kenapa? Biasanya orang Kristen baik tahu. Wah, puji Tuhan satu kesaksian. Ya. Oke, ingat ini contoh-contoh. Kalau kita mau menjadi saksi, kita kuasai Injil itu dalam hidup kita. Sebelum kita bercakap, kita tengok saja orang itu dengan pandangan kasih, dia sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Betul, pernah terjadi. Ada seorang hamba Tuhan, dia jalan, kepalanya botak. Minta maaf ya. Dia jalan. Ada pekerja hilang, buang tidak tahu mungkin tenun kain. Mereka ketawa, ketawa mereka. Dia masih sabar lagi, tapi ketawa mereka makin keras. Sekali dia, hamba Tuhan pun pada marah juga kan? Ya, dia berhenti dan dia tengok. Wah, kali ini bukan senyuman lagi, bukan kabar baik, dia tengok di depan. Ada kuasa pada matanya, dia lihat, dia tengok. Sampai orang yang bekerja ini kisah benar ya. Mereka sampai bergetar, tidak boleh lagi buat kerja mereka. Sehingga ketua di tempat kerja itu katanya, oke, berhenti. Orang ini kenal siapa hamba Tuhan ini. Dia panggil hamba Tuhan ini masuk di dalam kilang mereka. Semua duduk dan dengar dia berkhotbah. Dan dia berkhotbah, semua terima Tuhan Yesus, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya dengan melihat orang boleh terima Tuhan. Hanya dengan kau punya bayang-bayang. Siapa ada kan dalam Alkitab? Orang sakit kena bayang-bayang, orang sakit sembuh. Tuhan Yesus juga, dia jalan, orang pegang dia punya baju. Siapa itu? Petrus kan? Paulus. Dia jalan karena bayang-bayang orang yang baring, sakit, terus sembuh. Ini yang sebenarnya, yang original Christian. Yang original, sekarang ini kurang pastilah pasar malam punya mungkin. Poros. Ketawa kau. Ya. Tapi pasar malam pun ada harga juga tahu. Mungkin ini nggak tahu pasar apa ini. Pasar gelap mungkin. Sepatutnya saya beritahu yang sebenar-benarnya orang Kristen itu ada kuasa. Katakan kuasa. Dan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Dengan siapa itu? Paulus. Dia kasih sapu tangan kan? Dia kasih doakan dan bawa nanti pulang sampai sana, taruh atasnya. Dia taruh. Anak itu sembuh. Ada yang saya katakan tadi kena bayang-bayang sembuh. Apalagi? Orang yang perempuan pendarahan berapa tahun? Perempuan pendarahan itu berapa tahun? 12 tahun. Sudah jumpa semua dokter, segala dukun, apa semua. Habis kekayaannya. Sekarang dia main free saja. Tidak ada uang sudah kan, main curi-curi sudah. Asal katanya saya pernah dengar lah. Ini Yesus, orang dia menyembuhkan ramai orang. Tapi dia pikir mungkin Yesus ini pun minta bayar. Saya mencuri-curi lah dari belakang. Dan asal katanya inilah yang ini paling las kalau ini saya buat pun tidak juga sembuh, biarlah aku mati. Wah, menyumpah dirinya sudah. Dia berusaha. Kamu tahu kalau perempuan pendarahan 12 tahun bagaimana keadaannya, mukanya merah.
Pucat. Badannya gemuk, kurus. Ya. Dia kuat, lemah. Bayangkan, kamu coba bayangkan 12 tahun dan orang Yesus itu superstar, ramai orang ikut dia. Dan perempuan ini pun ikut, bukan karena ikut apa, tapi mau kesebut. Dia himpit orang yang besar-besar. Kebanyakan yang ikut dia orang lelaki. Dia himpit, dia jatuh, dia bangun lagi, dia kena pijak, aduh sakit, bangun lagi, jangan himpit. Dan yang terakhir dia, saya pun pelik juga bagaimana dia tahu jumpa Yesus. Ya, saya tidak tahu kalau dia pernah jumpa Yesus. Saya tidak tahu kalau dia pernah nampak gambar Tuhan Yesus di Facebook. Waktu itu dia ada Facebook lah. Dia dalam, kalau orang sudah kurang darah, dia penintau. Itu bukan bintang lagi, bulan dan matahari pun dia nampak. Dia berusaha dan dia nampak, itu sajalah bayang-bayang. Dia boleh tangkap dan dia kata, dia agak-agak lah. Inilah Yesus, dia pegang. Kamu tahu apa yang terjadi? Orang yang ada power, Yesus adalah model, adalah contoh yang paling baik. Contoh yang terbaik. Apabila orang sentuh dia, sentuh pakaian saja, bukan dia punya tubuh, tidak kena. Hanya ini ada kuasa yang mengalir. Amin. Ada kuasa yang mengalir. Katakan, ada kuasa yang mengalir. Haleluya. Dan orang kalau sentuh kamu, ada kuasa yang mengalir. Itu orang sentuh, belum lagi kamu sentuh, fire keluar. Haleluya. Ada kuasa luar biasa. Kamu jangan tengok-tengok begini, besar perut lah, pendek lah, gemuk lah. Ini kalau sudah Tuhan pilih, peduli dia, keledai lah, ikan lah, apapun Tuhan boleh pakai. Ya, itu orang sentuh. Tapi kalau dia hamba Tuhan ini lagi dengan imannya, dia, saya mau engkau sambut, lepas, beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke, kita lihat lagi seterusnya. Tadi dikatakan di sana, sembuhkan orang sakit. Biasalah berdoa. Orang sakit yang ringan-ringan lah, sama panas-panas, doa sembuh, tidak sempurna. Lain ambil air, ambil penadol, kasih dia. Itu demam-demam biasa. Tapi kalau yang seterusnya ini, bangkitkanlah orang mati. Ada satu gereja di Afrika. Gereja ini cepat bertumbuh. Orang heran, kenapa gereja ini cepat betul bertumbuh? Banyak orang pergi di gereja dia. Kau tahu apa pastor ini buat? Dia bukan berkhotbah. Coba agak-agak apa? Jawabannya sudah ada. Coba agak-agak apa pastor ini buat? Saya gerejanya cepat, ramai orang bertambah sampai puluh ribu. Coba 1, 2, 3. Ya. Memang murid-murid yang bagus. Inilah calon-calon ganti saya. Karena kamu boleh baca pikiran saya. Dia hanya biasa, tapi dia tunggu dengan, dia suruh dia punya pemimpin. Kamu tanya, cek di seluruh di kawasan kita ini, kalau ada orang mati panggil saya. Wah, tapi kamu jangan buat itu dulu, saya belum ready. Bikin malu saja. Tapi saya akan on the way ke sana. Coming soon. Tapi ini yang dia buat, gila-gila. Ya, dia bukan pergi sana sini memberitakan Injil. Karena itu dilakukan oleh gereja-gereja yang lain, banyak buat dengan muka yang marah-marah lagi. Tapi kali ini sekarang itu panggilan Tuhan untuk dia, dan dia punya iman. Dia beritahu, Victor, kalau orang mati, beritahu saya. Yang ada eksiden, kau baca tengok, mesti tiap hari tengok tuh berita ke Facebook, wah, contoh lah nanti bulan depan, dan itu yang dia buat. Bila ada mati itu pasti, ayo dia pergi sana dan dia berdoa dalam nama Yesus, bangkit, hidup balik. Orang pun semua mau tengok kan, dia ini karena orang tahu dia ini menghidupkan orang mati. Dia duduk, orang pun semua tunggu di luar. Dia jalan sudah pegang-pegang, semua sudah sedih. Wah, ini kali kita mau tengok betul-betul dengan, karena ini jarang dibuat. Dan dia jalan, semua ikut. Dan dia jalan bukan saja akan tengok, mari. Kita
sekarang mau tengok kan nih, bagaimana ini pastor boleh kasih hidup orang mati atau tidak. Mari panggil satu kampung, satu bandar, satu JB. Nah, dan pastor ini datang di mana orang itu mati sudah sana. Mungkin patah tulang, patah kaki apa semua. Ini tertulis, bukan saya buat cerita kosongan. Tertulis di sana, bangkitkanlah orang mati. Mati karena apa? Apa cara? Itu janji dia mati. Ya, mati patah tulang kah, mati sakit jantung kah, patah apa semua. Dia pergi sana dan dia berdoa, dalam nama Yesus. Bangun semua, jantung semula, kaki sambung kembali, mata keluar masuk balik, macam-macam semua. Bangun. Dan orang, Kalau kita buat itu di sini, kita lakukan ini, kata makananku ialah menghidupkan orang mati. Haleluya. Nah, kamu lari nanti sekali dia bangun semua lari. Ya. Kau tidak tahu bagaimana perangannya waktu dia bangun. Kalau dia bangun secara normal, kasih saya air, kasih saya minum, masih oke. Sekali dia bangun, habis, lari. Kan antara dua, dia bangun sebagai manusia atau dia bangun sebagai apa? Hantu bangkit. Ujung. Pokoknya tahanlah, tunggu di sana. Sekali kau mau buat itu, kau jangan lari, peduli. Yang lupa tonteng, apa kau tonteng? Aku sudah kasih hidup pada terima kasih. Nah ini tertulis, inilah makananku, melakukan apa perintah Tuhan. Kedua, tahirkanlah orang kusta. Kamu tahu tahir itu bukan Muhammad Tahir. Itu tahir itu bahasa Indonesianya apa? Sembuhkan. Sembuhkan orang kusta.